Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Kamarudin di Kamura Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas persamaan garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran dan juga persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien diketahui. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Dari sebuah titik P, X1, Y1 di luar lingkaran selalu dapat dibuat dua buah garis singgung pada lingkaran. Bisa dilihat di gambar. Ya, jadi di sini ada titik di luar lingkaran, misalkan titik P X1, Y1, maka ini bisa dibuat dua buah garis singgung pada lingkaran. Ya, ini garis singgung ini yang pertama dan garis singgung yang ini yang kedua. Persamaan garis singgung melalui titik P X1, Y1 di luar lingkaran dapat ditentukan dengan tiga cara. Cara pertama menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Yang kedua menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui. Dan yang ketiga, mencari titik singgung dengan cara menentukan persamaan garis kutub atau garis polar dari titik P dan memotongkannya dengan lingkaran. Jadi untuk cara ketiga ini ada istilah garis kutub atau garis polar. Jadi garis kutub atau garis polar adalah garis yang menghubungkan dua titik singgung pada lingkaran. Bisa dilihat pada gambar. Di sini kan ini kan garis singgung. Nah, ini ada titik singgung di sini. Saya beri nama titik Q. Kemudian garis singgung yang kedua ini di sini ada titik singgung. Saya beri nama titik S. Maka kedua titik singgung ini dihubungkan. Inilah yang dimaksud dengan garis kutub atau garis polar. Ya, ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Ya, di sini ada satu soal yang saya berikan, tapi diselesaikan dengan tiga cara. Untuk soal yang pertama, Untuk cara yang pertama, misalkan soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 yang melalui titik P8,0 di luar lingkaran. Ya. Jadi saya selesaikan soal ini dengan menggunakan cara pertama tadi. Ya, cara pertama tadi itu adalah menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Ya, bagaimana menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara diskriminan persamaan kuadrat sekutu? Perhatikan langkah-langkah berikut. Kita sudah tahu bahwa ini lingkaran. Kita sudah tahu bahwa ini titik P 8,0. Kalau disubstitusikan ke persamaan lingkaran ini, maka diperoleh nilai 64. Nah, di mana 64 ini lebih dari 36. Artinya apa? Titik P ini berada di luar lingkaran. Nah, seperti yang sudah dibahas materi sebelumnya, yaitu kedudukan titik pada lingkaran. Yaitu karena nilainya ini setelah disubstitusi 64 lebih dari 36, maka titik tersebut atau titik P8,0 berada pada lingkaran X kuadrat. Berada di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Jadi seperti itu. Kita uji dulu ya, apakah lingkaran ini berada di luar lingkaran atau tidak. Tapi di sini di soalnya sudah jelas di luar lingkaran. Seandainya di soal tidak ada dicantumkan di luar lingkaran, maka harus diuji dulu
apakah titik tersebut berada pada lingkaran. Oke? Sekarang langkah selanjutnya, persamaan garis singgung melalui titik P 8,0 dimisalkan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jadi ini adalah persamaan garis singgung. Ya. Jadi X-nya dalam hal ini X1 8, Y1 0, kita substitusikan masuk ke persamaan garis singgung ini, diperoleh Y dikurang 0 sama dengan M dikali X dikurang 8. Maka disederhanakan menjadi Y sama dengan MX dikurang 8M. Ya, caranya ya. Ini kan Y dikurang 0 kan Y. Kemudian kita kalikan masuk M-nya, M kali X itu MX, M kali negatif 8 negatif 8M. Jadi nanti kita akan cari gradiennya atau M-nya. Dari persamaan ini tadi, kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini. Ya, jadi persamaan garis singgung tadi Y sama dengan MX dikurang 8M disubstitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Sehingga diperoleh, jadi Y-nya kita gantikan dengan nilai MX dikurang 8M. Sehingga dituliskan seperti ini. X kuadrat ditambah buka kurung MX dikurang 8M pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian ini yang berpangkat 2 ini, yang di dalam kurung ini kita uraikan menjadi, ini tetap ya, X kuadrat ditambah MX pangkat 2, itu M kuadrat X kuadrat. Kemudian dikurang 16 M kuadrat X. Ya, dari mana dapat ini negatif 16 M kuadrat X? Caranya adalah MX dikali negatif 8M itu kan negatif 8M kuadrat X dikalikan dengan 2 berarti negatif 16M kuadrat X. Ditambah 64M kuadrat. Nah, bagaimana cara mendapatkan 64M kuadrat? Yaitu negatif 8M dipangkat 2 kan, itu kan positif 64M kuadrat. Sama dengan 36. Kemudian X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat, ini kita keluarkan X kuadratnya, dalam hal ini kita faktorkan, maka di sini tersisa 1 ditambah M kuadrat, ya, dikurang 16M kuadrat X ditambah 64M kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Di sini inilah yang dimaksud dengan persamaan kuadrat sekutu. Bisa ditentukan A-nya. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1 ditambah M kuadrat. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X, yaitu negatif 16M kuadrat. Dan C adalah 64M kuadrat dikurang 36. Ya. Selanjutnya, agar garis menyinggung lingkaran, maka diskriminan persamaan kuadrat sekutu sama dengan 0. Dituliskan D sama dengan 0. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi di sini syarat garis menyinggung lingkaran itu diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan itu dirumuskan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi kita substitusikan nilai A, B, dan C ke rumus diskriminan ini sehingga diperoleh B-nya tadi negatif 16M pangkat 2, ini dikuadratkan, dikurang 4 kali A, A-nya 1 ditambah M kuadrat, kemudian dikali dengan C, C-nya 64M kuadrat dikurang 36. Kemudian kita uraikan, ini negatif 16M kuadrat dikuadratkan diperoleh 256M pangkat 4. Kemudian dikurang 4. Ini kita kalikan dulu. 1 dikali 64M kuadrat dituliskan 64M kuadrat. Kemudian ini 1 dikali negatif 36 itu negatif 36. Kemudian M kuadrat dikali 64M kuadrat itu hasilnya positif 64M pangkat 4.
Kemudian M kuadrat dikali negatif 36 itu negatif 36 M kuadrat sama dengan 0. Kemudian 256 M pangkat 4 dikurang 4. Ya, ini kita bisa sederhanakan dulu yang di dalam kurung, karena ini ada suku sejenis M kuadrat dengan M kuadrat, ini bisa dihitung. 64 M kuadrat dikurang 36 M kuadrat itu hasilnya 28 M kuadrat. Kemudian dikurang 36 ditambah 64 M pangkat 4 sama dengan 0. Kemudian ini negatif 4 kita kalikan masuk. Jadi negatif 4 dikali 28 M kuadrat itu hasilnya negatif 112 M kuadrat. Kemudian negatif 4 kali negatif 36 itu positif 144. Negatif 4 dikali 64 M pangkat 4 itu negatif 256 M pangkat 4 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada M pangkat 4. Ini bisa dihitung, ternyata hasilnya 0. 256 M pangkat 4 dikurang 256 M pangkat 4 itu hasilnya 0. Berarti hasilnya tinggal negatif 112 M pangkat 2 ditambah 144 sama dengan 0. Nah, kemudian ini ditulis 112 M kuadrat sama dengan 144. Ya. Kedua ruas kita bagi dengan 16, maka diperoleh 7M pangkat 2 sama dengan 9. M pangkat 2 sama dengan 9/7. Maka di sini M-nya diperoleh sama dengan positif negatif, ya, positif negatif akar 9/7 sama dengan positif negatif 3 per akar 7, karena akar 9 kan 3. Akar 7 ya sudah sederhana ya. Atau bisa dituliskan positif negatif 3/7 akar 7. Bagaimana cara mendapatkan 3/7 akar 7? Ini bisa gunakan cara merasionalkan penyebut materi kelas 10. Ya, artinya M-nya ada 2. M sama dengan 3/7 akar 7 atau M sama dengan negatif 3/7 akar 7. Selanjutnya, nilai gradien M ini disubstitusikan ke persamaan garis singgung tadi yang ini, Y sama dengan MX dikurang 8, ya, sehingga diperoleh nanti 2 garis singgung. Untuk M sama dengan 3/7 akar 7, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX dikurang 8M. M-nya ganti dengan nilai 3/7 akar 7 sehingga diperoleh seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya ini tetap. Kemudian ini 24/7 diperoleh dari 8 kali 3, 24 ya. 24/7 akar 7. Kemudian bisa dituliskan menjadi 3 akar 7X. Jadi X ini terpisah ya. Ini X-nya tidak berada di dalam akar. Dikurang 7Y dikurang 24 akar 7 sama dengan 0. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian untuk M sama dengan negatif 3/7 akar 7, maka diperoleh persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX dikurang 8M. Dengan cara yang sama bisa kita selesaikan. Ya, langkah-langkahnya seperti ini, sama tadi yang di sebelah sini ya. Kemudian ini negatif kali, ini kan negatif 8 kali negatif 3/7 itu positif 24/7. Ini akar 7 ditulis menjadi 3 akar 7X ditambah 7Y dikurang 24 akar 7 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan garis singgungnya yang melalui titik P8,0 yang melalui titik P8,0 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Jadi ada 2 persamaan garis singgungnya. Inilah cara yang pertama. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan soal yang tadi dengan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien M. Jadi soalnya yang tadi ya, tapi kita selesaikan dengan menggunakan cara yang kedua,
yaitu menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien M. Ya. Seperti yang sebelumnya, persamaan garis singgung melalui titik P 8,0 dimisalkan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jadi kita substitusikan X1-nya 8, Y1-nya 0, sehingga dituliskan Y dikurang 0 sama dengan M dikali X dikurang 8. Ini disederhanakan, Y dikurang 0 adalah Y, kemudian M kali X, MX, M dikali negatif 8, negatif 8M. Kemudian, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 dengan gradien M adalah, ya ini kan persamaan lingkaran pusat 0,0. Rumusnya apabila diketahui gradien itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya diketahui. Jadi rumus persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX positif negatif R akar M pangkat 2 ditambah 1. Ya, di sini bisa kita lihat R-nya kan adalah 6. Yaitu kan R kuadrat sama dengan 36, maka R-nya akar 36 sama dengan 6. Nah, kita substitusikan masuk ke rumus ini, maka dituliskan Y sama dengan MX positif negatif 6 akar M kuadrat ditambah 1. Ya, saya anggap ini persamaan kedua, yang tadi ini persamaan pertama. Selanjutnya, ruas kanan persamaan pertama dan kedua disamakan sehingga diperoleh. Jadi ini disamakan dengan ini, diperoleh. Ini kan Y sama dengan Y ya. Maka diperoleh MX positif negatif 6 akar M pangkat 2 ditambah 1 sama dengan MX dikurang 8M. Ya, ini bisa dicoret saja MX dengan MX itu sudah 0, maka sisa positif negatif 6 akar M pangkat 2 ditambah 1 sama dengan negatif 8M. Ya. Kemudian kedua ruas dikuadratkan, jadi ini kalau dikuadratkan, ini kan positif negatif kalau dikuadratkan kan positif. Ya, jadi di sini tidak ada lagi tanda positif negatif karena ini sudah dikuadratkan. Sehingga diperoleh, ini kan 6 dikuadratkan 36. Kemudian ini di dalam akar ini, atau bentuk akar ini dikuadratkan, sisa M kuadrat ditambah 1, akarnya hilang. Nah, yang ini dikuadratkan, negatif 8M kuadrat, maka ini didapat 64M kuadrat. Nah, kemudian ini kita kalikan masuk, 36 kali M kuadrat, ditulis 36M kuadrat. 36 dikali 1 itu positif 36 sama dengan 64M kuadrat. Kita sederhanakan. Kemudian ini 36 dengan 64 itu sisa 28M kuadrat sama dengan 36. Kemudian 7M kuadrat sama dengan 9. Ini diperoleh kedua ruas masing-masing dibagi dengan 7. 28 bagi ya. Kedua ruas dibagi dengan kedua ruas dibagi dengan 4 ya. Ini bukan dibagi dengan 7 ya. Kalau ini bagi 4 berarti 7, ini bagi 4 9. Sehingga dituliskan M pangkat 2 sama dengan 9/7. Maka M sama dengan positif negatif akar 9/7. Akar 9 itu 3, kemudian akar 7-nya tetap atau sama dengan positif negatif 3/7 akar 7. Sehingga M-nya ada 2. M yang pertama sama dengan 3/7 akar 7 atau M yang kedua sama dengan negatif 3/7 akar 7. Dari kedua nilai M ini, ya kita substitusikan ke sama tadi ya, ke persamaan garis singgung ini. Ya, caranya sama. Jadi substitusikan ke sini sehingga diperoleh, nah ini. Inilah persamaan garis singgung lingkarannya dengan menggunakan cara kedua. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan persamaan garis kutub? Jadi di sini cara ketiga,
yang soal tadi kita selesaikan dengan menggunakan persamaan garis kutub. Ya, tadi sudah dijelaskan persamaan garis kutub itu adalah persamaan garis yang ditarik dari dua titik singgung atau garis yang menghubungkan dua titik singgung ya. Ya, kita lihat dulu persamaan garis kutub. Ya, apabila titik P X1, Y1 di luar lingkaran, maka persamaan garis kutub atau garis polarnya sebagai berikut. Jadi kalau ini lingkarannya pusat 0,0, maka persamaan garis kutubnya ini jadi persis sama ya kalau dilihat modelnya. Ini kalau pusatnya A, B, kalau ini bentuk umum. Jadi kesimpulannya adalah persamaan garis kutub itu sama persis dengan persamaan garis singgung pada lingkaran yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, saya ulangi, persamaan garis kutub atau polar sama persis dengan persamaan garis singgung pada lingkaran yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita lihat. Persamaan garis singgung saya ulangi, persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Ini kan pusatnya 0,0, berarti nanti persamaan garis kutubnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan kuadrat. Ya. Karena titik PX1, Y1 yaitu 8,0 di luar lingkaran, maka persamaan garis kutubnya adalah ya X1-nya adalah 8, Y1-nya adalah 0. Jadi kita substitusikan di sini sehingga dituliskan 8X ditambah 0Y sama dengan 36. Ya, ini 0Y kan 0. Berarti sisa X sama dengan 36/8 diserhanakan menjadi 9/2 dibagi 4. Selanjutnya, untuk menentukan titik singgungnya, substitusikan X sama dengan 9/2 ke persamaan lingkaran. Jadi ini tadi nilai X 9/2 ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Sehingga dituliskan, jadi X-nya kita ganti 9/2 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, kemudian ini kita pindah ruas. 9 kuadrat 81, 2 kuadrat itu 4. Sehingga dituliskan Y kuadrat sama dengan 36 dikurang 81/4. Berarti Y kuadrat sama dengan 63/4. Ya, caranya adalah kita samakan penyebut 4 ya. Nah, kemudian Y sama dengan positif negatif akar 63/4. Sama dengan positif negatif. Ya, positif negatif ini bagaimana mendapatkan 3/2 akar 7. Ya. Ya, ini bisa diserhanakan. Ini kan akar 4, itu kan 2 ya. Di sini kenapa bisa 3? Ini bisa ini kan akar 9 dikali akar 7 itu akar 9 dikali akar 7 itu kan akar 63. Akar 9 adalah 3. Jadi ini akar 7-nya ya tetap seperti ini. Sehingga diperoleh titik singgung yang pertama 9/2, 3/2 akar 7. Titik singgung yang kedua 9/2, negatif 3/2 akar 7. Iya. Di sini kan nilai Y-nya kan ada 2, positif negatif. X-nya ini. Maka persamaan garis singgung lingkarannya ya kita bisa untuk titik singgung yang pertama diperoleh ya ini kita tinggal substitusi ya ini ke sini ya X1-nya adalah 9/2, Y1-nya Y1-nya 3/2 akar 7 sehingga diperoleh seperti ini. Masing-masing kita kalikan dengan boleh kita kalikan dengan 2 dulu boleh ya, kalikan dengan 2. Berarti sisa 9X ditambah 3 akar 7Y sama dengan ini kali 2 berarti 72. Atau dibagi lagi dengan dibagi lagi dengan 3 sehingga diserhanakan menjadi 3X tambah akar 7Y dikurang 24 sama dengan 0 ya. Kemudian untuk persamaan garis singgung yang kedua, apabila titik singgungnya 9/2, negatif 3/2 akar 7 diperoleh ya ini. Kira ya sudah jelas ya. Beginilah cara mencari persamaan garis singgung dengan menggunakan persamaan garis kutub.
Jadi kalau dilihat ketiga cara ini, yang lebih simpel adalah menggunakan cara persamaan garis kutub. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, untuk menguji kemampuan Anda semua, silahkan kerjakan latihan soalnya. Di sini ada 3. Silahkan dikerjakan, kemudian tulis atau ketik jawabannya di kolom komentar hasil akhirnya ya, dari ketiga soal ini. Ya, saya mau tes kemampuan kalian, apakah betul-betul sudah paham atau tidak dengan materi persamaan garis singgul lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, di sini ada 3 soal. Sekali lagi, saya ulangi, silahkan hasil akhirnya atau jawaban akhirnya pada kolom komentar. Bapak Guru tunggu ya jawabannya. Semoga jawaban kalian benar. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Demikianlah tadi pembahasan kita terkait persamaan garis singgul lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa dukung channel Kamura, like, subscribe, dan share video ini ke yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.